Halo, Halo. kenapa nih botak gundul nih? Saya mau Ceritain, operasi. ceritain, ceritain, Ceritanya, tanggal berapa di tanggal Mbak dapat berita? aku dapat beritanya itu dari seminggu yang lalu tuh tanggal berapa ya, Det? Minggu yang lalu tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20-an. Tanggal 20 Agustus. Ke dokter saraf, terus MRI. Ternyata aku ada sakit. Itu. Apa, Det? Penyempitan. Arnold Chiari malformation. Arnold Chiari Malformation. malformation. Ya, Jadi penjelasan Indonesianya adalah itu otak kecilnya otak kecil. turunnya dia tuh kena di jadi nutup saluran yang ke saraf besar yang lainnya. Jadi itu kenapa habis apa maksudnya penyebab bukan maksudnya akibatnya kenapa gitu ada penyempitan di Itu sebenarnya udah ada bawa gennya atau udah ada gennya, cuman tergantung apa dia dari diri sendiri. ya ngomongnya ya. Gimana sih, Det? Ya, itu udah ada, Sudah ada, cuman ini aku udah simptomnya udah Parah. gitu. udah turun 1,5. Jadi aku udah turun ini Chiari-nya apa Chiari otak kecilnya ya. Itu udah turun. Jadi harus dioperasi. Nama operasinya itu apa, Det? Decompression ya. Decompression. Jadi nanti itu tempurung otak belakangnya tuh dibuka. Buka terus di ini apa? Di posisi lagi diatur lagi posisinya. Iya. Otak kecilnya itu. Iya, ya seperti itulah pokoknya dibikin tempurung otaknya, kepala yang belakang nanti dihilangin, terus nanti dia biar dibikin agak melandai. Jadi ibaratnya anak otak kecil itu bisa nafas dikit tuh loh, Mbak. Iyo. Terus gejalanya apa nih kok bisa Mbak tuh tiba-tiba kayak mau langsung mau ngetes MRI gitu? Kan nggak mungkin kan orang tiba-tiba sehat langsung mau ngetes MRI kan, terus tiba-tiba dapet gitu. Nah itu gejalanya tuh apa Mbak selama itu? Ceritanya aku udah nahan sakit tuh sekitar 15 tahun ada lebih. 15 tahun lebih. 10 sampai 15 tahun aku nahan sakit ya. Tak kirain pusing biasa, tak kirain mual biasa. Aku coba tahan kayak gitu, terus aku nggak begitu ini lah. Akhir-akhir ini tuh udah mungkin 4 bulan ya, Det. 4 bulan ini tuh kok makin tambah berasa parah. Sampai tangan kanan aja nggak bisa gerak, megang HP bisa lepas sendiri, terus muntah, terus makin parah, sini makin sakit, terus akhirnya dokter saraf bilang coba MRI. Di MRI ternyata ada itu, tapi aku juga ada C2 tulang belakangku nih yang dari kepala nih ya, C2 sampai C7 nya tuh udah kena juga gitu. Mau tahu apa C2, C7 silakan cari sendiri di bahasa kedokteran. Saya juga tidak mengerti. Aduh, terus Terus? ya akhirnya itu awal tahu di MRI terus harus dioperasi Mbak. aku surprise. Aku mikirnya kalau bisa nggak dioperasi jangan dioperasi, tapi tanya-tanya 5 dokter semua bilang emang harus dioperasi karena nggak ada jalan lain. Satu-satunya ya udah siapin mental, malamnya nggak pernah tidur, bukain YouTube semua tentang penyakit ini. Nah itu kalau misalnya ada penyakit itu harus direferensi beberapa dokter dulu baru bisa melakukan operasi. Tindakan. Jadi jangan satu dokter kamu suruh operasi ya udah ikut operasi. Aku jadi ambil second opinion lah ya. Jadi kamu ada punya alternatif penyembuhan. Tapi kalau yang ini nggak ada lagi selain operasi. Jadi akhirnya operasi, terus akhirnya pulang dari dokter ya, terus ngomong ke suami bilang oke lah mah, yang penting siapin duitnya aja. Dan apa Mbak Wia?
Kisaran berapa Mbak? Iya, Kisaran yang buat pengobatannya di luar dari penginapan dan lain-lain, Eh, pas operasinya aja lah kira-kira. operasi sama ini ya, katanya kemarin tuh dokter nggak jelasin pakai alat enggaknya. Setelah tadi Oh, pakai administrasi ternyata aku pakai alat dan harus di ICU juga, dan itu total ini tadi mungkin Di kayak luar gini. penginapan ya, di luar Iya, penginapan. itu kurang lebih ya sekitar 100. 100 juta. Iya, 100 jutaan. Belum yang lain-lain. Yang penting siapin mental dulu lah. Jadi suka nangis-nangis sendiri ya Mbak ya. Yo nangis. Aku kalau sakit tuh ya bikin happy aja, biar sakitnya tuh berteman sama kita. biar nggak makin nyerangnya nggak parah banget. Iya. Pokoknya kalau ada penyakit tuh jangan dipendam sendiri. Yang penting tuh yang kedua tuh jangan dicepek sepele nih. Jangan disepelein. Misal sakit-sakit kepala tapi kok sering di situ terus keliengan, terus mual, terus atau sakit tulang belakang ini sakit semua. tulang belakang. Terus mual, terus pundak, terus tiba-tiba kayak kesemutan. Itu paling pertama tuh kesemutan. Kesemutan nggak kok sering-sering kesemutan, terus tiba-tiba fungsi tangan kok agak berkurang, itu bukan kecapean ya, ternyata itu harus, itu berarti tanda-tanda emang itu harus ada segera tindakannya. Ibaratnya badan tuh sebenarnya udah ngasih kode banyak ya ke aku, tapi aku nyepelek nih sih ya. Tapi awal ngira sakit itu apa? Maksudnya langsung ngira itu otaknya atau Kalau sakit Dulu? dulu udah pernah dokter ngomong oh ini saraf otaknya, otak belakangnya gitu dulu. Tapi aku udah oke lah, selama kasih obat bisa ternyata setelah kesini oh juga nyesel ya kenapa aku biarin sampai ini. Dari dulu Dicek, ya sampai ternyata akhirnya makin parah. ini sekarang udah lumayan parah. Gimana nggak parah, kaki kanan tangan sebagian kanan ini udah melemahnya mungkin 50%. karena sarafnya kejepit tadi ya Mbak ya. Iya, sarafnya itu jadi apa ya, otak kecil itu menekan itu semua sistem saraf besar di kepalanya itu. Tapi ngaruhnya yang ke sebelah kanan. Iya, sebelah kanan, di sebelah kanan dulu. Kalau nggak diobatin ya Dokter bilang kalau nggak diobatin bisa mengancam jadi Lumpuhan. kelumpuhan atau bisa yang ada juga yang sampai kebutaan gitu. Jadi itu terus apa Mbak Wi mau tanya apa lagi? Yang penting satu, nggak usah malu. gak usah malu aja biar jadi botak kayak gini. Ini dibotakin karena bukan kemo ya, tapi mau operasi ini kepala bagian belakang. Terus apa lagi Mbak? Mau tanya apa lagi Mbak? Ya pesan-pesan lah buat orang di luar sana yang mau suruh jaga kesehatan lah Mbak. Jaga kesehatan. Yang penting satu, apa ya, tidur yang cukup. Pertama jangan sepelein. Jangan nyepelein penyakit satu. Yang kedua tidur cukup. Tanda-tanda ini, tanda-tanda sakit ini tuh susah tidur juga. Susah tidur. Serius. Insomnia itu juga tanda-tandanya. Insomnia akut. Jadi susah tidur itu. Sehari bisa 2 jam 4 jam tidurnya. Tidurnya cuman bisa 2 jam 4 jam tuh paling hebat tuh, paling hebat tuh 4 jam sehari. Minum obat tidur 1 biji, dokter kan rata-rata nyaranin 1/4 atau setengah. Aku minum Dan 1 itu tuh nggak sembarangan. iya, itu pun aku Dapat obat dikasih tidur, obat nggak tidur sembarangan. nggak sembarangan ya, tak kasih minum 1 tuh nggak mempan. Obat tidur malah tuh nggak boleh, tapi harus pakai resep dokter. Harus pakai resep dokter, semuanya sesuai anjuran dokter ya, jangan asal teguk obat tidur, nggak bagus juga. Apa lagi? Pokoknya dari kepala sampai perut dicek karena sebelum tahu MRI ini apa Mbak? Karena sering makan obat ya kan, karena nggak tahu penyakitnya apa. Yang pertama sering makan obat jadi kena lambungnya sering dikasih painkiller atau apa pereda nyeri, akhirnya lambungku ada pendarahan. Nggak luka lagi, sudah pendarahan lambung. Terus ya pokoknya intinya mesti kalau ngerasain sakit yang ini gini loh, memang
sakit tuh mahal harganya, makanya dijaga Sehat, bener-bener. sehat itu Iya sehat tuh Itu mahal mahal. harganya. Sakit soalnya sekali sakit juga mahal juga, keluarnya banyak. Sebenarnya kalau yang bener tuh yang sehat tuh murah. Jadi Murah. maksudnya makan sayur-sayuran yang murah-murah. Dijagain lah, Tidur. dijagain badannya, jagain. Yang mahal itu sakitnya sebenarnya. Iya, Ya, kalau sakit keluar keluar duitnya. rumah sakit, obatnya. Nah, itu. Ya, yang penting satu, nggak usah takut operasi. Mau operasi di kepala, mau operasi di mana aja nggak usah takut. Jangan takut. Pasrahin aja. Terus yang kedua, jangan asal pilih dokter, jangan percaya langsung sama dokter. Tanyain dulu dokternya. Kemarin Track recordnya. Iya, track recordnya gimana? Bagus nggak? Tanya dok. Jangan tanya dokternya juga, jangan ya sama satu rumah sakit. Kalau satu rumah sakit pasti Sama bilangnya kongkong. bilangnya oh bagus. Tapi kalau saya tanyanya beda-beda tempat, gimana orangnya gitu. Oh, track recordnya bagus nih, orangnya bagus nih, gini. Oh, oke, baru. Baru deh ambil tindakan operasi. Jadi pertimbangan dulu. Terus siapin mental nomor 1 Mbak Wi. Mental buat operasi. Minta doa sama iya. orang tua, sama semuanya. Ya pokoknya mental nomor 1. Yang penting kalau mau menjalani operasi ini harus dari diri sendiri dulu, jangan ragu-ragu. Mental nomor 1, terus nomor 2 dompet, budget. Kayaknya nomor 1 harus budgetnya dulu deh. Di rumah sakit. Harus tanya. Ini tanggal Ini tanggal 30 Agustus. Operasinya besok. Operasinya tanggal 31. 31. Jamnya nggak tahu. Jamnya belum tahu, tapi minta doanya aja ya, semoga lancar operasinya. Jadi ini sebelum operasi ya. Iya, sebelum operasi tetap semangat ya. Belakang. Oke deh. Ini kan buat nengok gitu kan. Oke, ini jadi ruangannya. Itu ada Pak Wijaya, ada anaknya. Oke. Karena COVID, jadi aku bukan nggak mau ya, karena COVID jadi buat mencegah ya, kalau bisa satu kamar satu orang aja. Itu bukan sok-sokan, tapi buat apa ya, Det, mengurangi ya, Det, mengurangi resiko untuk terkena COVID itu. Good. Jadi pesan-pesannya Pesan-pesannya ya, ya tadi jaga tidur, jaga kesehatannya, jaga kesehatannya, makannya, jangan nyepelein sakit. terus olahraga juga jangan asal-asalan, jangan asal ini di ternyata itu ada ininya, kalau salah tuh bisa kena Fatal. fatal. Itu ya, yang penting olahraga juga penting. Kalau berobat misalnya mau operasi juga cari referensi dokternya. Cari referensi dokter yang bagus ya, Persiapan yang track dulu. recordnya bagus pokoknya. Oke, doain aja semoga operasinya lancar ya Mbak. Amin. Amin Ya Allah. Sehat kembali. Amin, bisa beraktivitas seperti kemarin. Berfungsi kembali seperti Iya, semula. amin. Thank you. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.